Kalau dari faktornya selain karena terpapar, yaitu karena kita sering ke sound, sering dengerin sound yang keras gitu, terus kita ke event-event yang punya sound seperti itu gede banget gitu. Itu faktornya terus apa lagi? Oke, jadi kalau dari faktornya itu biasanya paparan bisingnya itu juga ditentukan Kak. Ada kriterianya nih, paparan bising yang bisa menyebabkan adanya NIHL itu. Jadi paparan bising yang dikatakan di sana bahwa di atas 85 desibel tadi yang udah sempat disinggung, dan juga sama pemerintah kita ternyata udah diatur nih Kak dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya pemerintah kita juga udah aware soal kesehatan telinga kita, cuman tinggal kitanya aja nih aware apa enggak tentang kesehatan telinga kita kayak gitu. Kemudian juga dari frekuensinya. Jadi frekuensi kalau dalam suara itu diukur dengan hertz. Jadi yang normalnya itu kalau misalkan kena NIHL itu di atas 3000 sampai 8000 hertz. Nah, itu biasanya kalau udah 4000 hertz itu kita udah mulai ada nih gangguan-gangguan tadi kayak tinnitus atau berdenging atau juga grebek-grebek dan bisa bahkan ke penurunan pendengaran kayak gitu. Kemudian juga dari faktor lainnya beberapa penelitian menyebutkan dari faktor predisposisi jenis kelamin Kak. Ternyata berdasar beberapa penelitian jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak terjadi NIHL daripada perempuan. Jadi perbandingannya 9:1 Kak. Jadi jauh ada banget laki-laki. Jadi beberapa penelitian menyatakan seperti itu. Kemudian juga dari segi usia, ternyata usia yang paling banyak menderita NIHL itu usia-usia produktif ternyata Kak. Jadi di usia 20 hingga 50 tahun kayak kita lah, seumuran lah. Masa sih kita 20-nya maksudnya? Oh, kayak saya sih 19. Aduh, 19 tahun yang lalu saya melihat dan menonton Bibilung. Kembali lagi nih Bibilung. Kayak berasa ini ya, skripnya stand up ya. Kita kembali. Oh iya. Kenapa kok laki-laki? Mungkin dari pekerjaannya Kak. Soalnya kan kalau misalnya perempuan kan lebih banyak bekerja di tempat yang sunyi atau mungkin di rumah-rumah aja, atau kayak jadi ibu rumah tangganya cuma berkulit dengan suara blender yang itu mungkin masih aman ya? masih aman. Soalnya kan nggak dalam waktunya juga panjang gitu kan, nggak cuma sebentar nganu bumbu itu aja. Tapi misalnya laki-laki misalnya bekerja di tukang bangunan misalkan pasti ada gergaji, terus pakai gerindra itu kan itu penyelipan daging biasanya kalau kita nyelip bakso nih kayak sebentar aja kan udah iya kan dalam waktu yang panjang. Dan itu kan terjadi dalam waktu yang nggak sebentar, artinya tiap hari dia terpapar seperti itu. Jadinya laki-laki ini lebih beresiko untuk mengalami gangguan pendengaran atau NIHL tadi itu. Kalau misalnya usia juga berpengaruh sih, soalnya kan usia produktif kan pasti usia-usia yang bekerja. Jadi ya kalau misalnya bekerja pasti kan terpapar setiap hari juga. Jadi ya beresiko untuk mengalami NIHL. Kalau udah tua kan biasanya ya sudah di rumah saja. Istirahat saja, berkebun gitu. Mau cucu. Oh iya bener. Ya bapak saya juga bagian jemput anak saya. Waduh, curcol dikit. Enggak, kalau saya nggak bisa nih kayak sekarang ini. Nah kita tapping nggak bisa kan saya jemput. Jadi gantian giliran. Iya sih. Itu bagian punya kebun juga sih ya. Iya berkebun. Kalau nggak punya tetangga. Kita ambil. Kita pinjem lahannya. Memang rumput tetangga tampak lebih hijau. Oh iya benar, padahal plastik. Ya kan kita nggak tahu ya. Oke, kalau itu tadi kan karena laki-laki ini dari pekerjaannya, dari pekerjaan gitu ya. Kalau misalkan bukan dari pekerjaan gitu, apakah dia maksudnya ini ya termasuk orang yang rentan untuk terkena NIHL? Soalnya tuh saya ini ya ngelihat kayak suami sama anak saya yang cowok, dia tuh kalau dengerin HP, maksudnya dia ngegame atau apa, itu suaranya kayak berasa sampai ke RT sebelah. Padahal saya sama anak saya yang perempuan, maksudnya kita scroll medsos gitu, itu kan ada musiknya juga, tapi kita tuh tenang gitu loh, maksudnya nggak sampai ke RT sebelah gitu. Nah dia kayak lewat ke desa sebelah bisa, itu saking kencengnya. Itu apakah mungkin apa ya, itu kan kalau tadi dari segi pekerjaan gitu ya. Nah kalau cowok apakah memang senengannya yang kenceng-kenceng gitu ya? Kalau gitu sih kurang tahu ya, soalnya kan itu preferensi dari setiap orang. Mungkin orang cowok tuh lebih suka gitu. Iya. Perhatian gitu saya. Oh iya, cari perhatian mungkin ya kalau cowok ya. Jadi nunggu ditegur dulu gitu. Kecilin gitu ya. Nggak sepi rumahnya. Itu kekencengan sih ya. Jadi bisa balapan kalau misalkan anak yang cowok sama
ayahnya Ngegame. iya ngegame kayak wah. Kita yang duaan nih ya, yang so imut itu kan kita santai slay gitu. Ya kayak namanya Yud gitu. Kena lagi. Oh nggak apa-apa, ini kan lucu ya. Emang namanya susah-susah sih. Yudriani, ini Lunggita. Oke, panjangnya? Lunggita Arabella Sugiarto. Oh, orang Arab. Oh, enggak. Arabella kan? Boleh. Masuk. Kalau kamu? Yudriani Nurfahimi Wikuasa. Oh, Berkuasa. kuasa ilahi. Makanya ini terpancar gitu ya. Iya. Apa yang film-film Indosiar? Bukan ya? Kamu nggak tahu ya? Tahu dulu ini. Oh, tahu. Yang jin. Yang terbang. Iya, terbang-terbang itu Yang kan terbang. jin, ya. Oh. Udah terbang. Sapu terbang. Iya ya, tapi kita nggak ke situ sih. Oke, kita Ini balik lagi ya. kita balik lagi ya ke daging ya. Itu kan tadi cuma bumbu-bumbu ya kan, bumbu-bumbu biar santai pembahasannya ya. Gimana sih suara keras itu bisa menyebabkan NIHL ini? Oke, mungkin sebelum kita tahu bagaimana suara keras ini bisa mengganggu pendengar kita perlu tahu bagaimana cara kerja telinga kita dalam waktu yang normal. Artinya kayak bekerja secara normal tuh kayak gimana. Jadi, seperti yang kita ketahui kalau telinga itu sebenarnya bukan cuma organ pendengaran aja, tapi ada organ keseimbangan. Jadi di telinga itu dia punya dua fungsi untuk mendengar sama fungsi untuk keseimbangan. Nah, kalau fungsi untuk mendengar ini itu meliputi dari daun telinga sampai ke dalamnya. Jadi kalau misalnya ada suara itu daun telinga menerima sebagai getaran. Nanti getaran itu dia akan diteruskan ke yang namanya membran timpani Atau gendang telinga. gendang telinga kalau Nama bahasa awamnya. Oh, iya. Nah, dari gendang telinga itu tadi dikumpulkan tuh getaran-getaran tadi terus diteruskan ke yang namanya tulang-tulang pendengaran. Nah, dari tulang pendengaran tadi disalurkanlah ke organ pendengaran aslinya, itu adalah koklea atau rumah siput dalam bahasa awamnya. Jadi di koklea tadi itu ada kayak cairan sama ada kayak bulu-bulu halus Oh, gitu. iya. Itu fungsinya untuk mengubah getaran yang diterima tadi jadi impuls listrik. Jadi kan kalau udah diubah jadi impuls listrik nanti bisa diterima di sarafnya, bisa diteruskan ke otak. Jadi otak tuh bisa menangkap, oh ini bunyi ini, oh ini suara ini. Jadi kita bisa mengenali dan juga mengartikan suatu getaran tadi menjadi suatu suara. Nah, kalau misalnya pada orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran atau mengalami NIHL ini, dia itu terjadi kerusakan pada bulu-bulunya tadi. Oh. Jadi bulu-bulu itu nggak bisa mengubah getaran menjadi listrik. Jadi kayak cuma getar-getar aja tapi nggak ada impuls listrik diteruskan ke otak. Jadi otak kayak nganggep ini apa, nggak ada apa-apa gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya paparan suara yang keras terus-menerus itu dapat menyebabkan kerusakan di bulu-bulu tadi. Nah, bulu-bulu tadi itu jangan dibayangkan kayak bulu rambut, bulu tangan. Kalau misalnya udah rusak atau Bakalan kecukur tumbuh lagi ya. tumbuh lagi. Oh, iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya bulu-bulu di telinga tadi itu sifatnya tuh irreversible atau nggak bisa balik lagi. Jadi kalau misalnya sekali rusak dia bakalan rusak. Atau misalnya sekali dia hilang dia udah nggak bakalan tumbuh lagi. Jadi kenapa kalau misalnya NIHL ini sangat berbahaya? Soalnya kalau misalnya dia mengalami kerusakan ya udah berarti ambang batasnya atau mungkin sebagaimanapun kita bantu nggak akan seoptimal waktu kita normal kayak gitu. Oh, jadi ya bayangan saya juga gitu tadi. Kalau bulu-bulu misalkan rusak bisa numbuh Bisa lagi. numbuh lagi, kayak gitu, ha. Ternyata kalau untuk bulu-bulu di telinga itu enggak ya? Nggak bisa. Enggak bisa. Irreversible. Oh, oke. Irreversible. Keren nih DM-nya yang Iya, sekarang. bilingual. Iya. Ingatnya saya sih Bilabong. Pasti kalian nggak tahu merek itu ya kan? Cukup saya saja generasi milenial ya yang tahu ya. Siapa sih ini teman saya nggak ada ya, generasi 90 ya. Bilabong kalian Kalau nggak para tahu. pendengar mungkin Kalian nggak tahu Bilabong merek itu terkenal sekali pada zamannya. Ya sudahlah ya. Soalnya udah nggak ini juga sih ya sekarang. Oke, kalau tadi kan penyebabnya kita sudah tahu gitu ya, faktornya kita udah tahu gitu ya. Terus kalau misalkan sudah terjadi nih, kita kena gejala itu, kita mungkin merasakan bahwa ini kayaknya udah nggak enak lagi didengar gitu. Terus orang kayak ngomong jadi kita cuma ngeliatin mulutnya gitu kan ya. Kalau misalkan orang yang ada gangguan, nah itu terus harus seperti apa?
Oke, jadi yang pertama jangan panik dulu. Oh, nggak Nah, itu boleh kayak, panik ya. Iya, lihat orang gitu gimana kita nggak tadi? bisa gitu. Nggak apa-apa. Jadi jangan panik dulu. Jadi langsung bawa ke vaskes terdekat dulu nih Kak. Jadi ke FKTP dulu. Biasanya nanti baru akan dikasih rujukan ke Poli THT-BKL. Jadi Poli telinga, hidung, tenggorokan dan bedah kepala leher. Jadi di sana bakalan ditangani oleh dokter spesialis THT-BKL yang mana ini merupakan salah satu cakupannya dari THT, di mana nanti bakalan dilakukan beberapa pemeriksaan nih Kak di sana. Jadi ada namanya pemeriksaan audiometri. Jadi untuk pemeriksaan pendengaran, kita untuk menegakkan apakah memang benar orang ini terkena NIHL atau tuli-tuli yang lain atau bahkan gangguan pendengaran yang lain kayak gitu. Oh, jadi ada. jadi harus dilakukan pemeriksaan lagi nih sama dokter spesialis THT kayak gitu. Oh, oke. Jadi gangguan pendengaran bukan cuma sekedar NIHL aja ya, Benar. gitu ya. Tuli-tuli Jadi lainnya ada, juga masa tuli banyak. juga banyak gitu ya. Oh, iya ya. Maka dari itu memang harusnya periksa dulu gitu ya. Tapi kan biasanya emang kita udah panik duluan ya. Ini gimana? Terus digini-giniin, terus dikasih air. Lebih Iya. bahaya itu. Oh, itu nggak boleh Nggak juga boleh. ya. Jadi kalau di telinga itu kan organnya sensitif, jadi kita nggak boleh kurek-kurek pakai cotton bud atau pakai Atau bahkan biasanya pakai bulu ayam. Bulu Kalau ayam atau bulu saya apa? tanyain kayak Iya dulu bulu Iya, ayam. bulu ayam Sekarang gitu. udah nggak ada sih kayaknya. Udah jarang yang punya ayam soalnya. masih ada. masih banyak pasien-pasien. masih ada pasien-pasien kayak pakai apa? Pakai bulu ayam. Oh, bisa ya ternyata. Kita pikir oh bisa ya. Oh, Kayak iya, masih iya. Budayanya masih ini Masih sih, ada masih gitu ada ya. Buat yang beberapa punya orang. ayam khususnya ya. Kalau punya sapi Bulu sapi. Susah ya. Itu jadinya rambak. Lebih enak jadi rambak daripada buat kurek-kurek kalau kulit sapi ya. Oke, lanjutkan. Oke, mungkin menambahkan dari yang Lunggita tadi kan, tapi kenapa kok kita harus membawa ke vaskes pertama kayak puskesmas dulu? Jadi nggak semuanya kita tuh nggak mendengar tuh memang karena tuli, tapi ya juga ada bisa gara-gara serumen atau gara-gara apa ya, kotoran Kotoran telinga. Yang kuning-kuning. Kan aja. ada, itu kan juga menyumbat telinga. Kalau misalnya menyumbat telinga kan pasti juga nggak bikin kita nggak dengar. Jadi itu perlu disingkirkan dulu kalau misalnya telinganya udah bersih, nggak ada itu. Terus ternyata kok masih nggak bisa nggak dengar dengar. atau masih nggak nyambung diajak ngobrol. Nah, kita perlu memerlukan tes yang namanya audiometri tadi untuk memastikan oh ternyata dia tuh benar-benar nggak dengar dan nggak dengarnya itu sebatas apa gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit ya, pemeriksaan audiometri. Dan Tidak- juga syarat-syaratnya tuh cukup banyak juga sih Kak Kiki. Jadi harus dalam kondisi yang sunyi banget. Biasanya tuh pagi-pagi banget pemeriksaan audiometri itu baru bisa dilakuin kayak gitu. Jadi untuk menghindari dari bias ya. Jadi karena rame di sekitarnya, Oh, jadi iya. saya nggak denger nih ternyata. Padahal sebenarnya dengar. Jadi harus emang yang kondisi suasananya sepi banget kayak gitu. Baru bisa dilakukan pemeriksaan audiometri kayak gitu. Jadi lebih serius juga Benar. gitu ya Untuk pemeriksaannya. menegakkan dari diagnosis. Karena kan kalau misalkan di keramaian juga kan bingung ya dia tuh mendengarnya tuh yang Mendengarnya mana yang mana. gitu. Nanti di belakang ada yang lagi Ada yang gosip lagi gitu gosip. kan, yang di belakang lagi ada apa gitu. Dia malah fokus ngedengerin. Fokus kayak Iya. apa ya? Gitu. Gosip apa sih? Gosip, iya. Bisa jadi bahan nih gitu.